Ya, meratapi jenazah. Meratapi jenazah ini dosa siapa? Dosa si mayit atau dosa yang meratapi? Yang meratapi. Tapi Bu, yang diazab ya saat itu adalah si mayit. Iya. Iya. Bukan berarti yang meratapi enggak diazab. Inilah buruknya meratapi mayit. Si mayit bisa kena getahnya akibat ratapan keluarganya atau siapapun yang meratapinya. Ya. Maka dari itu para ulama menjelaskan hadis ini dibawa kepada pemahaman bahwa mayit yang ditimpa azab karena ratapan keluarganya adalah mayit yang berwasiat supaya dia diratapi, atau dia tidak berwasiat tapi dia tahu bahwa itu kebiasaan keluarganya, kebiasaan mereka, dan dia mendiamkannya. Oleh karena itu Ibnu Mubarak mengatakan apabila dia telah melarang mereka meratapi jenazahnya ketika dia hidup, lalu keluarganya melakukan juga, maka dia tidak akan ditimpa azab. Paham ya? Ya, karena mungkin agak rumit memahaminya. Ya si mayit kan enggak melakukannya kok kena, kan begitu ya? Bukankah la taziru waziratun wizra ukhra? Seorang itu tidak akan memikul dosa orang lain. Pelakunya kan peratap itu, yang meratapi itu. Kenapa si mayit kena juga? Kan begitu ya? Nah, itu dibawakan kepada makna tersebut, yaitu apabila pertama si mayit memang mewasiatkan kalau saya mati nanti diratapi. Ya. Nah, atau yang kedua, dia membiarkan kebiasaan itu, melegalkan kebiasaan itu di tengah-tengah keluarganya. Ya. Maka salah satu isi wasiat sebelum mati kalau mau nulis wasiat adalah kalau saya mati jangan diratapi. Begitu wasiatnya. Kalau mau nulis wasiat misalnya, tulislah di situ, nanti kalau saya mati jangan diratapi gitu ya. Apalagi ini pasti kena ini. Sebelum mati dia menyisihkan uangnya untuk membayar para peratap. Ya. Nah, di sana ada orang yang dibayar untuk nangis. Iya. Itu dulu di kalangan bangsa Arab ada. Profesinya itu meratap. Ya. Jadi mereka ini dibayar untuk berakting gitu ya, untuk menciptakan suasana sedih, suasana duka. Bisa dengan, kalau di barat itu dengan nyanyi-nyanyian gitu ya, yang menyayat, itu termasuk ratapan itu. Atau sair-sair, ratapan. Atau yang norak itu yang nangis kayak histeris gitu. Nah, itu sebagian pelakunya itu bayaran, Pak. Memang dibayar untuk itu. Dulu pada masa jahiliyah seperti itu. Kerjaannya meratapi mayit. Ya jadi profesi itu ya. Karena kadang-kadang kalau enggak diciptakan suasana sedih gitu ya, kurang syahdu gitu, kurang apa namanya gitu ya. Nah, kurang khusyuk gitu. Maka dibayarlah orang-orang untuk itu. Nah, kalau si mayit ini
menyisihkan uangnya untuk itu kepada mungkin keluarganya, ini untuk alokasi untuk nanti kalau mati ini biaya atau apanya kan gitu ya. Nah ini udah pasti kena dia ini. Walaupun yang meratap itu bukan dia ya, yang meratap itu bukan dia. Dan orang yang kerjanya meratap, ya, baik itu yang profesional dibayar maupun yang amatiran, nggak dibayar gitu ya. Ini juga terancam azab kubur. Ustadz, kalau nangis gimana? Kalau nangisnya wajar, nggak masalah. Nabi juga ketika putra beliau yang bernama Ibrahim wafat, Nabi menangis. Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kamu menangis? Maksudnya apa ini bukan meratap gitu ya. Nabi mengatakan enggak, beda. Ini air mata kasih sayang. Ya antum kalau kehilangan orang yang dikasih sedih juga kan? Iya kan? Menetes juga air mata ya kan? Nah, tapi tidak meratap. Ya, yang berpotensi jatuh dalam dosa ini yaitu meratap itu adalah perempuan. Makanya dulu yang dibayar-bayar untuk meratap itu perempuan, wanita-wanita. Ya. Nah, jadi ya biasalah itu pemandangan yang sering kita lihat juga kalau ada kemalangan, itu yang overacting kadang-kadang ibu-ibu, emak-emak. Betul nggak Bu? Enggak. Iya. Ya kan? Karena ya, memang perempuan itu perasaannya itu beda ya. Terlalu apa ya? Terlalu sensi gitu ya. Terlalu milu gitu ya. Iya, jadi kadang-kadang mudah terbawa suasana. Makanya perempuan itu, kaum wanita itu nggak boleh mengiringi jenazah ke perkuburan. Ya, karena dikhawatirkan mereka tidak bisa mengendalikan diri. Nanti pingsan-pingsan. Ya, akhirnya dia yang digotong. Ya. Ya ada itu kan gitu. Sebagian wanita ikut, ternyata dia pingsan-pingsan, dia pula yang dibopong. Ya kan, nyusahin. Untung nggak dimasukkan sekalian. Astagfirullah. Iya makanya dilarang itu, perempuan dilarang mengiringi jenazah. Ya, nggak boleh. Berziarah kubur perempuan masih boleh, Pak. Tapi jangan sering-sering, ya. Nah, tapi kalau mengiringi jenazah itu dilarang. Tapi ada juga yang melanggar sekarang ini ya, banyak itu. Ikut juga ke perkuburan, tabur bunga untuk apa? Itu bukan kebiasaan kaum muslimin. Tabur bunga itu para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah, jadi ya itu kebiasaan orang-orang apa ya? Orang-orang kafir ya. Ya kemudian apa ya, ditiru sama kaum muslimin kan begitu ya. Oh datang juga lah istrinya ikut ke perkuburan tabur bunga gitu ya. Ya perempuan cukup menyolatkan aja di rumah kan begitu ya, selesai sudah. Yang penting kan didoakan begitu ya. Bukan harus tabur bunga gitu. Sampai ya mereka harus ikut sampai ke perkuburan, nyusahin kadang-kadang ya, kadang-kadang sampai pingsan-pingsan kan begitu ya, iya pingsan-pingsan. Nah ini yang nggak bisa dihindari itu meratap nanti di situ. Tahap apa yang dibilang ini itu kan gitu ya, itu ratapan semua itu. Maka ketika kita dapat musibah, kematian begitu ya, apa yang kita baca? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita menjaga lisan. Jangan mengucapkan kata-kata yang berujung kepada ratapan. Meratapi si mayit. Ya, misalnya ya kita katakan menyebut-nyebut apa ya kita katakan ya, kenangan bersama si mayit kan begitu ya, ini itu dan itu semua membangkitkan
kesedihan. Jadi ya bukan nggak boleh bersedih Ustadz, memang nggak boleh bersedih ya, natural aja. Karena setan kumpul di situ. Karena kubur itu fitnah. Makanya ada orang yang nyembah kubur, namanya kuburiyun, tahu ya? Kenapa? Kubur itu fitnah, Pak. Sampai bentuk kubur pun dijadikan sebagai kotak infak. Pernah lihat itu? Ada aja. Enggak harus gitu juga lah, bikin aja kotak kayak gini. Ada tuh pernah lihat? Itu bentuknya keranda atau kubur gitu ya. Maksudnya mau mengingatkan gitu ya. Ya nggak perlu sampai kayak gitu juga lah ya. Karena kubur itu fitnah. Ya. Syirik pertama yang dilakukan oleh manusia itu menyembah kubur. Kubur orang-orang soleh. Lalu mereka membuat patung di atas kubur mereka. Lukisan. Dan pada akhirnya itu disembah. Maka terjadilah penyembahan kubur. Di banyak negeri-negeri Islam, kubur-kubur itu disembah, Pak. Kadang-kadang kubur-kubur antah berantah, nggak tahu itu. Dari mulut ke mulut aja katanya itu kubur wali. Padahal kubur keledai. Iya, seperti di Pakistan itu ada terkenal itu katanya kubur wali. Rupanya usut punya usut, bukan wali di situ, keledai. Ya namanya manusia kadang-kadang percaya berita dari mulut ke mulut. Kayak bener aja kan gitu ya, ternyata enggak. Untuk mengeceknya kan orang takut kualat kan gitu ya, bener gak ini wali? Dibongkar dulu lah. Paling takut itu, apalagi dibilang kubur ke keramat. Oh, ngeri. Takut kualat katanya, ya kan? Nunjuk aja nggak berani gitu, ya kan? Bengkok nanti jarinya, gitu ya. Betul Pak ya? Katanya gitu. Kubur itu fitnah, seolah-olah kubur itu punya kekuatan. Ada sebagian kubur yang di keramatku, kamu jangan kalau lewat kubur itu jangan menatap, harus nunduk gitu. Nanti kamu kualat kamu nanti kena apa namanya itu, sialnya gitu. Itu kan cerita-cerita yang berkembang di masyarakat. Saya dengar itu dari kecil gitu ya. Kalau kubur itu jangan ditunjuk gitu ya. Lewat kubur harus nunduk gitu ya. Enggak, kita lewat kubur apa? Doa, bukan kayak gitu. Tapi kan itu yang tersebar ya di tengah-tengah masyarakat. Awam lah namanya kan gitu ya. Dulu kan kita nggak tahu ya kita karena percaya aja Pak ya. Sehingga seolah-olah kubur itu punya kekuatan magis. Betul nggak ini? Iya, ada magisnya di situ. Bisa mempengaruhi. Bahkan di akhirnya itu setan membawa manusia kepada penyembahan kubur, meminta di kuburan, berdoa, beribadah di kuburan gitu. Salat di kuburan. Cari ajian jimat-jimat di kuburan. Memang dukun, coba lihat antum praktek dukun gimana. Kalau ngambil apa nama jimat-jimat atau apalah gitu ya. Pernah main dukun nggak? Nggak ya? Alhamdulillah, jangan. Nah, syirik gitu. Itu kalau ngambil jimat-jimat itu kan nggak diserahin gitu, disuruh ambil di kuburan. Syarat-syaratnya juga kadang-kadang gila-gila, nggak masuk akal. Ngambil apa kain? Kapan? Kenapa selalu kubur jadi objek? Karena kubur itu fitnah. Makanya dalam Islam nggak boleh meninggikan kubur. Menyemen kubur, membangun kubur dilarang dalam Islam. Karena ya begitu mudah hati manusia dibelokkan dengan kubur itu. Sampai hari ini ya,
Maka seolah-olah perkuburan itu dijadikan cerita, gitu, cerita angker, cerita horor, cerita macam-macam kan begitu ya. Yang jelas cerita setan lah. Betul ya? Antum pernah ke Madinah? Pernah? Umroh? Pernah ya? Tahu kuburan Baqi'? Serem nggak? Enggak. Tahu ibu-ibu. Nggak serem Bu ya? Biasa aja ya. Memang di sana nggak di apa ya? Tidak dikesankan gitu kubur itu serem, enggak, biasa aja. Rata semua kan begitu ya. Di sini apa kesannya coba lewati perkuburan? Apalagi ada embel-embel ceritanya ya, gitu ya, ya kan? Coba setiap film horor ya, pasti apa? Identik dengan apa? Kubur kan gitu ya. Nah, selalu ada ceritanya tuh muncul kubur gitu, ya kan? Nah ini fitnah. Fitnah kubur bukan. Ini namanya fitnah. Ya. Nah, jadi kubur itu ya dalam Islam pendapat itu biasa. Maka nggak boleh meninggalku menulis-nulis kubur, nggak boleh. Hanya sekedar untuk menandakan aja ya satu jengkal untuk ya ini kubur ya supaya nggak diinjak kan gitu ya. Nah, itu aja. Karena ya juga harus Muslim itu dihormati hidup dan matinya. Nggak boleh kita menginjak kubur, tapi nggak boleh juga membangunnya. Nah, begitulah pandangan Islam tentang kubur. Karena masalah ini kalau tidak kembali kepada agama, liar, Pak. Liar jadinya. Dan ujung-ujungnya disembah itu. Itu yang terjadi pada umat Nabi Nuh, kaum Nuh alaihi salam, para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah, demikian. Dia kalau di luar Islam, ya itu sudah jadi makanan mereka ya. Pengagungan kubur itu memang sudah menjadi satu kewajiban itu, ya kan? Nah, coba lihat kubur-kubur di luar Islam ya. Kubur Cina coba lihat gimana. Kubur Nasrani, Kristen, Yahudi gimana. Kalau bisa dibuat patung di situ, Pak ya, betul ya? Oh, katanya ini patung malaikat ya kan? Antum pernah ke kubur Belanda yang di apa itu? Patung semua isinya kan? Nah, itu dia. Begitulah dia. Para jemaah yang dimuliakan, seolah-olah ada kekuatan magis di situ. Ya kan? Oh. Sehingga kita pun memandang kubur itu pun berbeda, ya kan? Padahal di antum ke Madinah, ke Mekah, Ma'la tuh ya, perkuburan Ma'la kalau di Mekah, kalau di Madinah Baqi, itu biasa aja. Antum malam-malam lewat situ pun nggak ada rasa takut, betul nggak? Ada rasa takut antum malam-malam lewat kuburan di Madinah, di Mekah atau di Saudi Arabia, dimanapun lah, nggak ada, Pak, biasa aja. Tapi kok di sini kok jadi lain ya? Banyak setannya kali. Iya. Banyak setannya, Pak. Ya kan ya, dan juga bentuknya juga kadang-kadang ya dikesankan angker gitu ya, horor. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, demikian. Maka ya ini diatur ya sampai masalah meratapi jenazah juga dalam Islam dilarang itu meratapi jenazah. Sedih silakan sedih. Tapi jangan sampai meratap. Tapi ini bedanya sangat tipis, Pak. Antara antum nangis karena kasih sayang dan sedih dengan nangis meratap. Awalnya mungkin biasa ya. Ya kan? Nah, tapi lama-lama kadang-kadang ada yang ngomporin itu. Ya, disebut-sebut lah ini itu kebaikannya ini, kenangan memori. Wow, tambah ya kan, tambah meledak-ledak gitu. Enggak terkontrol. Maka jangan lupa kita yang hadir menghibur orang yang kena musibah supaya dia tidak sampai meratap, Pak. Namanya aza, takziah.
Kalau mau tahu takziah itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya apa, itu kan bahasa Arab ya. Itu artinya menghibur supaya nggak sangat bersedih itu yang kemalangan itu. Supaya kalaupun dia sedih nggak sampai meratap. Disuruh sabar, wal tasbir wal tahtasib. Ya, wa inna likulli syai'in indallahi bimiqdar. Hendaklah kamu sabar dan berharap pahala karena semuanya sudah ditakdirkan. Supaya dia ya tenang, kan begitu ya. Nah, tapi kalau dikomporin, Pak, makin meledak nangisnya. Waduh, saya kenangan masuk sebulan dulu sedih. Sudah jadi itu, jadi. Ya, tambah, ya kan? Yang tadinya udah diem ya, tambah menjerit-jerit lagi dia. Apalagi kaum wanita, perempuan, paling gampang itu, sumbu pendek mereka kan. Nah, langsung meledak nangisnya lagi kan gitu ya. Yang tadinya sudah reda, datang lagi ya tuh. Tambah nangis lagi kan gitu ya. Padahal dalam Islam kita itu tidak boleh larut dalam kesedihan. Sedih sih boleh, wajar. Tapi larut dalam kesedihan nggak boleh. Makanya dulu para salaf setelah mereka menguburkan jenazah, ya mereka menutup pintu. Bukan rame-rame, enggak. Menutup pintu supaya apa? Tenang. Bukan buka pintu pasang terata nerima orang, Pak. Ya udah nggak habis-habis ceritanya. Betul nggak? 3 hari lah, 7 hari lah, 40 hari lah, 100 hari lah, 1000 hari lah. Nggak selesai-selesai sedihnya ceritanya. Udah. Main nggak perlu itu. Main perlu apa? Doa. Maka tenanglah. Maka dulu para salaf nggak ada itu 3 harian, 7 harian, berapa harian gitu ya. Nggak ada itu. Mana ada? Bahkan dulu disebutkan dalam riwayat, ketika orang itu kemalangan, malamnya itu mereka tutup pintu, selesai, nggak terima tamu lagi, nggak ada kumpul-kumpul lagi, tutup pintu udah, dibiarkan supaya tenang. Kalau kita gimana? Tuh 3 hari 3 malam, Mbak, terima tamu, iya kan? Nah, setiap orang datang dengan kesedihannya kan gitu ya. Udah nggak habis-habis 3 hari 3 malam untuk bersedih. Ya tapi kalau kita ngomong kayak gini ya Pak, dia udahlah pasti dibilang Wahabi lah kita. Selesai ya. Betul. Tapi kalau dipikir-pikir benar nggak apa yang saya omongin ini? Untuk apa kita larut dalam kesedihan? Kita tahulah si fulan ini baik, si fulan ini gimana gitu. Tapi demi si fulan ini juga dan demi orang yang masih hidup, sudah selesai ceritanya. Kalau mau bantu si fulan ini yang katanya baik, doakan saja. Yang jelas, hidup masih berlanjut bagi yang masih hidup, betul nggak? Mau hancur nih yang masih hidup karena larut dalam kesedihan. Sampai nggak makan 3 hari 3 malam, sholat pun nggak, kadang-kadang itu kecapean dia nangis. Ya Bu ya, Bu, betul nggak? Nggak. Enggak ya, enggak kayak gitu ya Bu ya. Ya percaya saya. Ibu-ibu di sini beda memang. Jangan kayak gitu Bu ya. Nah, iya. Kasihan yang hidup itu harus larut dalam kesedihan. Ya maka sedih itu wajar, tapi harus sewajarnya. Jangan lebih-lebih, bahaya. Nanti diperkuda setan, ditunggangi setan. Setan masuk nanti ke alam pikiran kita, macam-macam dibisikkannya.
Akhirnya manusia menyembah nenek moyangnya. Pajanglah fotonya itu. Sembahlah itu. Antum pernah lihat di rumah makan orang majang foto leluhurnya? Ya kalau orang musyrik, orang Buddha, Konghucu mungkin biarkan lah ya begitu ya. Ya kan nggak Muslim. Tapi Muslim apa sama? Si Muslim apa sama? Beda lah. Kita kan agama tauhid. Yang kita sembah siapa? Allah. Yang kita minta siapa? Allah. Yang kita agungkan siapa? Allah. Ini perasaan yang kadang-kadang ditunggangi oleh setan. Hati-hati. Antum harus tahu setan mau bawa kemana? 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 Iya, si ujungnya neraka. Syirik. Nah, tapi masalahnya di negeri Konoha ini, kalau kita udah nyinggung-nyinggung syirik, langsung dicap apa? Wahabi, Pak. Ya udahlah, terserahlah mau dibilang Wahabi, penting keluar diri dan keluarga selamat kan gitu ya. Yang sikit-sikit Wahaboy, Wahabi, entah apalah katanya, ya silakan aja. Kalau situ nggak selamat dari syirik, rasakan aja nanti. Nggak ada yang maksa sih, ya, ya kan? Nah, kita juga nggak sakit hati dibilang Wahabi, ya terserah aja kan begitu Pak ya. Mau dibilang Wahaboy, coba lihat tuh komen-komen itu, sikit-sikit kalau Wahabi, Wahabi ya silakan aja. Nggak ada yang rugi kok, yang dikatain, yang diejek, rugi apa kita? Ya kan? Para jamaah yang dimuliakan Allah. Begitulah Pak ya. Ini sensitif ini. Karena kalau kita bicara kayak gini nih, nanti dikatakan, wah orang ini anti ziarah kubur kan gitu ya. Betul nggak? Anti ziarah kubur ini. Padahal kita nggak ngelarang ziarah kubur ya. Ada dilarang ziarah kubur? Nggak ada. Tapi adab ziarah kubur itu harus dipatuhi. Islam mengatur semuanya, apalagi kaitannya dengan kubur. Fitnahnya besar. Ya, misalnya kita katakan, oh masalah meratapi jenazah. Kaum wanita dilarang mengiringi jenazah. Itu kan nggak populer ya. Karena yang dilakukan orang hari ini apa? Berbondong-bondong bawa kaum wanita itu ke kuburan kan begitu ya? Pakai baju hitam-hitam lah, ya. Ritualnya kayak gitu itu. Nah, kalau kita ngomong kayak gini, ini paham Wahabi nih, gitu ya. Langsung dia, ya udahlah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya begitulah. Memang apa boleh buat ya. Buatlah apa yang boleh. Gimana Bu? Ibu-ibu paham nggak? Ya. Jadi salah satu yang terancam azab kubur itu adalah orang-orang yang suka meratapi jenazah. Dan jenazah yang melegalkan perkara itu atas dirinya. Walaupun bukan dia pelakunya. Ya. Walaupun bukan dia pelakunya. Tapi dia melegalkannya, bahkan menyuruhnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita lanjut ya. Agak panas sedikit. Iya. Pakai kacamata dulu. Nah, kita akan lanjutkan dengan poin berikutnya, yaitu perkara-perkara yang menyelamatkan dari siksa kubur, ya.
Ada penyebab-penyebab azab kubur. Sebelumnya saya ulangi kembali ya. Dosa secara umum bisa menjadi penyebab azab kubur. Hatta dosa yang dipandang kecil. Ya. Ada orang yang disiksa karena hal-hal yang dipandang kecil. Alias dosa kecil. Jadi itu kaidahnya. Semua dosa berpotensi mendatangkan azab kubur. Maka jangan remehkan dosa, walaupun kecil. Apalagi dosa besar. Itu kaidahnya, Pak. Ya. Ini azab sebelum akhirat. Kalau akhirat lain lagi ceritanya ini. Ini masih di dalam kubur ini, belum sampai ke akhirat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, maka kita bicara mati. Karena kubur itu lambang dari kematian. Saya tahu antum semua belum mati. Duduk di sini. Kalau saya tanya, sakit nggak mati itu? Jangan katakan Ustadz saya belum mati. Saya tahu itu. Sakit nggak mati itu? Nggak tahu. Saya tahu ibu belum mati. Saya tanya, mati itu sakit nggak? Ustadz dia diam aja matinya, kayaknya nggak sakit. Ya gitu. Begitu. Ada nggak orang mati diam aja, kayaknya dia mati dengan tenang gitu ya. Katanya mati dengan tenang gitu ya. Sakit nggak mati itu? Sakit katanya. Belum yakin berarti itu. Ya mati sakit nggak? Hah? Berarti berani mati nih. Lain lagi gimana lain? Sekali lagi saya tanya. Jangan ragu jawabnya. Mati itu sakit atau tidak? Saya tunjuklah. Sakit. Sakit, Pak. Iya mati itu sakaratul maut itu mati namanya. Sakit nggak? Sakit. Sakit. Ya berarti sakit. Kenapa payah kali jawabnya? Ya sakit. Tahu nggak sakitnya kematian itu gimana? Pernah dengar bagaimana sakitnya mati itu? Apa Bu? Mau tahu? Seringan-ringannya sakitnya kematian itu seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Punya kambing? Tapi kambing tahu ya. Ambil seekor kambing, kuliti dia tapi hidup-hidup. Aduh. Kira-kira gimana Bu si kambing ini? Kayaknya bukan ngembek lagi dia. Ya? Bukan ngembek lagi, Pak. Ampun Bang Jago katanya gitu ya. Sakit ya dia dikuliti hidup-hidup sakit lah Pak. Karena yang merasakan sakit itu kulit. Karena di situ pusat syaraf. Begitulah mati, sakitnya mati itu. Maka jangan sekali-kali menantang kematian. Jangan coba-coba menantang kematian. Maka dalam Islam boleh nggak minta mati? Jangan sekali-kali punya pikiran bundir. Tahu bundir?
Sepertinya enak gitu ya, selesai gitu ya. Enggak. Ya karena kematian belum nampak di depan kita aja. Karena belum menjalaninya aja. Mungkin orang yang bundir itu nyesel ya, kenapa aku bundir gitu ya. Tapi udah keburu mati dia. Karena dia telah merasakan sakitnya mati itu. Seperti kambing itu yang paling ringan, Pak ya. Yang paling ringan. Di atasnya nggak tahu lagi gimana. Mungkin dikuliti pakai pisau tumpul kali ya, pisau bekarat, nggak tahu lah ya. Itu yang paling rendah itu. Tapi yang lebih sakit dari sakitnya kematian itu tahu nggak apa? Yang lebih sakit, yang lebih menyakitkan daripada sakitnya kematian itu apa? Tahu nggak? Kematian itu aja udah sakit, Pak ya, tadi ya. Ada yang lebih menyakitkan lagi daripada sakitnya kematian itu. Apa itu? Kalaulah kematian itu adalah akhir dari segala rasa sakit, maka ya enggak apa-apa juga lah, seperti kambing dikuliti ya sekali itu aja selesai, kan begitu ya. Tapi Pak, tahu nggak bahwa yang lebih menyakitkan dari itu adalah apa-apa yang akan kita jalani sesudah kematian. Itu lebih menyakitkan lagi. Maka kematian itu, mati itu pintu gerbang masalah. Apa-apa yang ada di balik itu lebih menyakitkan lagi daripada sakitnya kematian itu sendiri. Itulah mati. Maka hargailah hidup ini. Iyalah, hargailah hidup ini, Pak. Yang masih hidup sampai hari ini, hargailah hidup ini. Karena kalau udah mati, panjang urusannya. Bukan pendek. Apa kata Allah di dalam Al-Quran tentang orang yang dia berkata, ya laitaha kanatil qadiyah. Surat Al-Haqqah itu, Pak. Dia berkata, ya laitaha kanatil qadiyah. Artinya, aku pikir mati itu menyudahi segalanya. Aku pikir mati itu akhir segalanya. Ternyata zong. Mati itu bukan akhir dari segalanya, bahkan awal dari segalanya, Pak. Kita belum memulainya. Karena alam barzah plus akhirat itu waktunya jelas sangat panjang. Nggak habis-habis masalah itu. Nggak habis-habis. Kalau antum merasa hidup ini masalah, maka setelah kematian itu lebih panjang lagi masalahnya. Maka hargailah hidup ini. Baik-baiklah hidup. Mumpung masih hidup, Pak. Nggak tahu lah sisa waktu berapa. Hitung-hitunglah sendiri. Ya? Ya walaupun kita kan nggak ada jaminan kalau masih muda, masih panjang hidupnya, nggak ada jaminan juga, Pak ya. Ya kan? Nggak ada jaminan. Siapa yang pegang jaminan memang? Ada yang pegang jaminan di sini? Nggak ada. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, demikian. Itu kalau kita bicara kematian. Jadi mati itu pintu gerbang masalah. Ya begitu mati aja udah ditanya-tanya itu. Mau saya tanya? Mau? Jawab ya. Saya ngancam ini. Ya Pak. Serius. Saya nggak pernah main-main. Dan ini bukan bercanda.
Serius tapi santai. Sersan. Percaya sama Allah. Ini ya nggak terserah antum lah nanggapinya gimana. Saya tanya serius, percaya sama Allah? Anak muda, takut kali. Percaya sama Allah? Hah? Lagi mainin Pak, Dek, Pak. Udah gak apa-apa udah. Percaya sama Allah? Percaya? Bu, saya nggak lihat ibu-ibu. Ibu-ibu makhluk gaib sekarang. Percaya Bu sama Allah? Insya Allah ada insya Allah. Insya Allahnya apa ini Bu? Percaya sama Allah? Oh, fasih, yakin, pakai kop, bukan pakai k, yakin, masya Allah ibu-ibu, percaya? Nah, ya udahlah, ya udahlah, ya. Saya bukan nggak tahu, ikhwan, ibu, saya bukan nggak tahu jawaban antum sekalian. Saya bukan nggak tahu jawaban antum sekalian. Udah saya duga. Bahkan saya meyakini jawabannya pasti itu. Nggak ada yang akan memberikan jawaban lain. Tapi Pak, Bu, ini bukan pertanyaan guru TK kepada muridnya. Ikuti ini ya. Ini bukan pertanyaan guru TK kepada muridnya. Pernah lihat guru TK tanya sama muridnya, percaya sama Allah? Apa jawaban murid-murid TK itu? Kenal iblis? Kenal tapi bukan sahabatnya ya. Bukan kawannya ya. Saya kenal ya. Kenal aja kenal lah. Tahu lah ya. Si iblis ya. Pertanyaan saya, iblis percaya nggak sama Allah? Sekali lagi saya tanya, iblis percaya nggak sama Allah? Apa dasarnya? Apa kita katakan dasarnya lah? Antum mengatakan iblis percaya sama Allah. Apa dasarnya ibu-ibu tadi mengatakan iblis percaya sama Allah? Ada pengakuannya ya? Di mana? Apa Pak buktinya bahwa iblis itu percaya sama Allah? Ya dia minta sama dia, apa yang dia minta sama Allah? Iya, panjang umur. Iya kan? Dikabulkan. Dikabulkan. Jadi iblis percaya sama, kalau ada iblis di sini kita tanya, iblis percaya nggak sama Allah? Jawabannya sama antum kalian. Percaya. Selanjutnya saya tanya, iblis di surga atau di neraka? Iblis di surga atau di neraka? Bu? Enggak, pernah ya pernah, sekarang. Nanti. Iblis akhirnya di surga atau di neraka? Enggak di surga? Enggak. Neraka? Yakin?
iblis akhirnya di neraka. Betul? Ya betul. Tapi dia percaya sama Allah. Yang lihat itu saya ngeri. Ya, ini mulai panas ini, Ikuti ini ya. Ini memang harus berpikir ini. Saya bukan sedang bermain-main ini. Walaupun kayaknya main-main ya, tapi enggak. Saya enggak main-main ini. Ikuti tapi. Kalau bengong antum enggak dapat ini. Baik, saya tanya lagi. Apa pembuktiannya antum percaya sama Allah? Satu kata. Mikir dulu jawabnya. Cepat kali. Apa pembuktiannya? Bagaimana pembuktiannya? Antum percaya sama Allah. Seperti yang antum katakan tadi. Percaya. Monggo, silakan. Tapi jangan berkata-kata. Cukup satu kata. Saya bikin pusing antum. Silakan, monggo. Speak up. Go ahead. Silakan. Mau saya tunjuk-tunjuk? Nah, saya kasih waktu mikir dulu. Apa pembuktiannya antum percaya sama Allah? Satu kata. Taat. Hah? Tauhid. Hah? Beriman. Hah? Tauhid. Pak. Tauhid. Ikut sampingnya. Pak. Hah? Jangan ikut-ikutan, Pak. Biar aja mereka tahu ini. Hah? Takwa. Satu aja lah. Satu kata. Hah? Tauhid. Hah? Takwa. Anak muda. Gak mau kasih jawaban lain. Iman. Iman. Mudah kali goyang. Sekali lagi. Apa? Iman aja ya. Ujian. Nah, ujian. Hah? Iman. Udah selesai ini. Bawa apa ini? Ibu-ibu sekarang. Bu, satu kata. Apa pembuktiannya ibu percaya sama Allah? Satu kata saja. Hah? Ciptaannya. Ini pelangi-pelangi. Alangkah indahmu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ciptaannya, boleh. Yang lain. Satu-satu. Yang menjawab satu-satu dulu. Bu, apa? Nafas. Bernafas. Oh, itu buktinya. Yang lain siapa lagi tuh? Hah? Coba keras sedikit. Muslim. Wah, Muslim. Bukhari yang diaringnya Bukhari. Ya, yang lain. Bu, mentang-mentang nggak dilihat ini. Ibu ngelihat saya nggak lihat ibu. Saya udah percaya aja saya. Ya Bu, ada lagi jawaban? Tauhid. Yang lain? Ini belum saya benarkan jawaban antum, belum saya salahkan ya. Cuma nanya aja ini masih. Nah, tapi saya akan kasih jawabannya. Bu, mati. Berarti sekarang belum percaya ya? Belum mati. Ya, enggak, saya cuma mengikuti konsekuensi dari jawabannya aja. Apa? Ini bukan cerita iblis. Aduh, udah gagal move on dari itu. Ini ceritanya ibu. Tadi ibu jawab percaya. Saya tanya, apa pembuktiannya ibu percaya? Kok sujud sama? Aduh, gak nyambung ini. Udah, mentok.
Udah lah, itulah jawabannya ya. Adakah mau kasih jawaban lain? Oh, ralat Ustaz. Ada? Nggak ada? Serius? Ini menguji kecerdasan ini. Secerdas apa antum ini? Makanya saya lihat-lihat ini. Berpikir atau enggak, kosong jangan-jangan, ya kan? Iya, ini ngaji itu harus berpikir, Pak. Mainin ini ya. Jangan cuma duduk, datang, dengar, diam. Ya kan? Sepakat nggak? Atau antum keberatan? Biar saya tutup kajian ini. Lanjut? Nah, gini udah. Sekarang saya akan bimbing, tuntun antum kepada jawabannya. Satu kata itu. Ya. Bisa aja saya sebutkan itu, cuma kayaknya kurang bijaksana. Ya. Jadi saya akan bimbing antum kepada jawabannya. Mau? Tapi ikuti ini, harus bisa ini. Udah dibimbing nanti nggak bisa juga parah itu. Setuju? Ikuti. Ya, maksudnya ikuti pembicaraan ini, ya. Siap? Konsentrasi? Ya. Antum pernah nggak ada orang datang pinjam uang? Banyak katanya. Berarti ini nyata ya? Nyata kan? Nyata. Ada ya? Ada orang cuk itu datang minjem uang. Fulan, minjem duit lah. Berapa? 10 juta. Kurang. Kurang besar. Udah ya, 10 juta ya. Kurang besar, saya naikkan. 50 juta. Cukup. Supaya terasa. Datang dia, kucuk. Fulan, pinjam duit lah 50 juta. Bulan depan saya balikin. Ada nggak orang datang kayak gitu, orang seperti ini? Banyak. Banyak. Iya, udah. Ya, tahan bu. Nanti kalau saya lepas curhat nanti ya, udah. Ya kan? Datang dia minjem duit 50 juta, katanya bulan depan dia balikin. Ya? Kita peganglah kata-katanya kan begitu ya. Ya udahlah. Jebret. 50 juta, ya kan? Nah, 50 juta. Ini kawan ini juga ya kan, udah lama kenal juga, teman sepengajian juga, satu masjid lagi gitu ya. Nggak, ini. Ya kayak anggaplah kayak gitu ya. Teman lama lagi, udahlah jebret 50 juta. Bulan depan. Ini mana ini ya? Udah mulai ini nih. Jumpa si Fulan ini. Langsung kejar lah kan itu ya. Fulan, katanya bulan depan. Iya udah dijawab. Sapot kali. Nyambar langsung. Fulan katanya bulan depan. Mana? Gitu ya. Tarso katanya. Oh, besok ya. Tarso ruangnya. Si Tarso rupanya ini Pak. Tarso katanya. Tarso lah. Gitu ya. Nah udahlah. Dikasih harapan kan. Dikasih janji-janji manis. Ansor. Besok katanya. Besok tanya lagi. Dari besok ke besok aja itu. Ujung-ujungnya AA lah. Apa AA? AA. AA. Si AA. Afwan akhi katanya gitu ya. Afwan akhi belum bisa membalikkan ini ya. Aduh, ini udah firasat buruk ini Pak ya. Amsyong lah ini 50 juta kan gitu ya. Betul ya? Udah berlalu 1 bulan, 2 bulan, tarsu dan AA aja yang keluar. Ya gitu ya. Nah, dia pun sudah kucing-kucingan ini. 3 bulan kemudian tiba-tiba menghilang Pak. Raib ditelan bumi. Tiba-tiba nggak muncul batang hidungnya, udah nggak sholat ke masjid lagi dia.
Udah nggak datang taklim lagi itu ini. Biasa tanda-tandanya seperti itu tuh, ya kan? Udah menghilang dari majelis ilmu, dia nggak nampak lagi batang hidungnya. Waduh, amsyong betul ini kan gitu ya. Kena prank ini kan gitu ya. Udahlah, mau diikhlaskan gimana kan gitu ya. Ya. Tapi duit balik juga nggak tahu juga gimana caranya kan begitu. Ya udah. Lapor polisi percuma kan gitu ya. Ke pengadilan juga. Bertambah penderitaan itu kan gitu ya. Udahlah. Tepuk jidat aja lah. Ya kan? Ya udah. Payah ini. Kesel gak? Banget. Kesel ya. Kesel ya. Betul ya. Ini bayangkan aja, rasakan aja orang ini antum. Ibu ini yang punya duit 50 juta ini. Rasakan seperti itu. Supaya meresap ini kisah ini. Tapi jangan betul-betul terjadi ya. Anggap aja terjadi seperti itu ya. Amsyong lah nih 3 bulan udah kemana orangnya kan gitu ya. Hilang di telan bumi, nggak nampak lagi. Di telepon pun yang jawab Veronica Pak. Ya kan? Di telepon yang jawab Veronica. Kayak punya sekretaris pribadi aja dia gitu ya. Udahlah selesai lah ya. Di WA centang 1. Paham maksudnya centang 1. Ya udah. Iya. Udah. Kira-kira gimana kira-kira? Sampai sejauh ini gimana? Kesel semua orang ini ya. Kesel ya? Kesal dan menyesal ya udah. Ya udah. 1 tahun kemudian tiba-tiba muncul orang ini, Pak. Cuk muncul. Wah, itu deh. Antum kejar lah, Fulan. Kamu kan punya utang yang belum dibayar. Enggak dia pura-pura lupa, Pak. Nggak ada. Debat lah kan begitu ya. Ini buktinya. Iyalah Fulan, maaf lah katanya. Ini saya lagi kesulitan ini katanya. Ini gitu gini gitulah. Udahlah, mau diapain orang ini kan gitu ya. Tiba-tiba dia bilang gini, Fulan, minjem dulu lah motornya. Mau ke kedai sebentar situ katanya. Antum kasih lah kuncinya kan. Udahlah ini nih. Payah juga ini. Dia bawa lah motor antum. 1 jam nggak balik. 2 jam nggak balik. 24 jam nggak balik-balik, Pak. Digelapkannya motor, nggak balik motor tuh. Aduh, 2 hari, 3 hari, 2 minggu, 3 minggu, tak kemana nih orang? 3 bulan kemudian muncul dia, bawa motor itu, itu ya. Wah, selamat motorku gitu ya. Antum udah lupa utangnya itu, ya. Tapi selamat motornya gitu. Ya, antum kena permainan psikologi antum ini. Waduh, alhamdulillah motornya balik ini gitu ya. Dia pun, ini Fulan motornya, maaf lah. Kebablasan gitu ya. Nah, ini tapi dia balik, Pak, sambil bawa proposal setebal buku ini. Proposal investasi. Meyakinkan sekalipun dia ngomong gini, Fulan, sebenarnya saya mau bayar hutang nih, cuma inilah dia nih, ini ada kans, ada peluang saya bayar hutang antum ini. Ini ada investasi, kamu mau gak nanam investasi ini nih? Saya udah nanam ini, sebenarnya duit saya tertanam di sini nih. Ya gitu. Antum tanam 200 juta, balik 500 juta. Dilihat lah, pakai nama-nama ustadz lah gitu. Mau yakinkan sekali. Ya benar juga ini. Ya apalah, hitung-hitung nolong antum juga lah katanya. Manis lah ngomongnya, Pak ya. Ya bayangkan itu, dalam waktu 3 bulan balik duit antum 500, jadi 500 juta, 2 kali lipat lebih. Wah, antum pun berkhayal lah gitu ya. Ya kan, lalu yang lalu udah lupa ini ya. Terbayang 500 juta ini ya, ganti mobil nih. Gitu ya.
Ya, oh tanamlah, jebret, 200 juta, jebret, ini tuh ya, investasi ini. 3 bulan kemudian datang dia dengan muka blow on, atau muka blow on, pasang wajah blow on dia. Aduh fulan, rupanya investasi bodong katanya. Ini kawan nih, aduh mau diapain lah Pak ya. 250 juta ambiar. Anggap aja, ada nggak kayak gini nih? Walaupun nggak sama persis ya, tapi ada ya. Jadi bukan ngadi-ngadi ya, bukan. Oh tiba-tiba azan berkumandang. Ya udahlah pergi ke masjid sama-sama ya. Salat di masjid. Allahu Akbar. Ya. Keluar dari masjid antum udah kesalnya udah sampai ke ubun-ubun nih Pak ya. Ini orang mau diapain gitu ya. Nah, di tengah kegalauan, kekesalan, kebetean, kejengkelan apalagi lah, antum bertanya kepadanya. Ulan, ini dulu. Datang dia, kucuk-kucuk kayak nggak bersalah gitu Pak ya. Itu biasanya kalau kayak ini udah pasang wajah blow on aja dia itu. Tahu kan? Wajah blow on. Pasang badan kata orang kan gitu ya. Oh, mau diapain terserah lah, cuma blow on gitu ya. Ngeselin nih Pak ya. Ngeselin nggak? Ngeselin ya. Udah sampai bunuh-bunuh keselnya. Udah lewat lagi Pak ya. Antum bertanya kepadanya. Apa pertanyaan antum? Antum tanya, Fulan sini. Kamu ini percaya nggak sama Allah? Dia jawab gini Pak, percayalah. Tadi kan kita sholat sama-sama tadi, saya di samping kamu tadi. Gitu pula jawabannya Pak. Aduh, nah, pertanyaan saya sama antum. Bayangkan aja itu antum. Pertanyaan saya sama antum percaya nggak dia percaya sama Allah? Monggo. Rasakan nih orang itu antum, amsyong 250 juta. Udah dikadalin berkali-kali ini orang. Dikadalin sama orang ini berkali-kali. Lalu antum bertanya sama dia, Fulan, kamu percaya? Sebenarnya antum percaya nggak sama Allah? Dia jawab, oh percaya. Tadi kan kita sholat sama-sama di masjid. Masa antum nggak tahu katanya, gitu pula. Dengan wajah blow on-nya itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, antum percaya nggak dia percaya sama Allah? Bu, jangan cepat-cepat jawabnya. Rasakan dulu atmosfer ceritanya. Karena kalau nggak dirasakan, antum nggak bisa, nggak mengerti dengan jelas ini. Pak. Ya. Jadi 250 juta dipercayakan aja gitu ya. Hah? Oh takdir gitu ya. Enggak, ini bukan kaitannya dengan takdir, dengan orang ini yang jawab seperti itu. Kayaknya antum agak berat jawabnya gitu. Saya bantu jawab lah ya. Mungkin antum percaya nggak percaya ya. Betul nggak? Jujur aja. Ngaji ini perlu jujur, gak usah manipulatif. Saya yakin kalau itu terjadi pada antum pun percaya nggak percaya sama orang ini, betul nggak? Sulit mempercayainya, kan begitu? Hatta jawabannya tadi, ini orang percaya nggak percaya kayaknya, Pak ya, betul nggak? Iya. Jadi orang ini kayaknya percaya nggak percaya sama Allah ya, iya kan? Iya. Mau dibilang dia percaya gimana gitu ya, dibilang nggak percaya juga gimana gitu ya. Nah, ini susah ini, betul ya? Betul ya? Ya. Sekarang itu saya sudah tuntun antum kepada jawabannya. Cermati cerita itu, kisah itu, contoh itu dengan baik.
Kembali lagi kepada pertanyaan yang semula. Apa pembuktiannya antum percaya sama Allah? Satu kata. Hah? Iya, itu dia. Perbuatan. Bahasa Arabnya amal. Makanya iman itu dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah qaulun wa amalun. Qaulun ini declare. Seperti yang antum declare semua tadi di awal. Saya paham. Saya juga yakin. Antum gak akan memberi jawaban yang lain. Itu namanya declare, qaul. Tapi iman gak titik sampai di situ. Ini dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, beda. Ada ahli bid'ah, dia mengatakan amal itu cukup qaul aja. Siapa itu? Murji'ah. Maka mereka mengatakan imannya Abu Bakar setara dengan imannya iblis. Atau kita balik, imannya iblis setara dengan imannya Abu Bakar. Itu kata Murji'ah itu. Yang jelas sesat lah ini kelompok ya. Nah, tapi Ahlus Sunnah mengatakan iman itu qaulun wa amalun. Qaul itu declare. Antum mendeclare. Itu pasti. Karena antum duduk di masjid. Ya kan? Betul ya? Ada declare yang lain? Enggak ada ya? Saya yakin itu. Tapi enggak titik sampai di situ. Ada lanjutannya. Ini rangkaian iman namanya. Apa itu? Qaulun wa amalun. Perbuatan. Perbuatan itu rangkaian iman. Nah, amal ini, perbuatan ini adalah proof. Ada declare tahu ya? Pernyataan, declare. Ada proof. Pembuktian. Apa pembuktiannya? Amal. Perbuatan. Maka perbuatan itu nggak bisa dipisahkan dari iman. Nah, setelah antum tahu, itulah pembuktiannya. Apakah bisa sesimpel itu kita menjawab antum percaya sama Allah? Tapi ingat perbuatan. Jangan cepat-cepat buru-buru menjawabnya. Gimana, Pak? Ya, di majelis ilmu kita teriak percaya. Di majelis ghibah lain ceritanya. Betul ya? Di masjid bisa kita teriak percaya. Di jalan raya beda ceritanya. Di pasar beda ceritanya. Iya. Di pasar beda lagi ceritanya itu. Ya? Nah. Rame-rame kayak gini, ya wajar kita teriak percaya. Sendirian, wallahu a'lam. Hanya perbuatan yang membuktikan. Sepercaya apa antum sama Allah? Ya, nah itu kalau antum pandang pertanyaan itu seperti pertanyaan guru TK sama muridnya, ya seperti yang antum jawab itu, nggak susah sih jawabnya. Seperti pertanyaan receh kan gitu ya. Tapi kalau dilanjutkan dengan pertanyaan kedua, antum tahu jawabannya apa, lalu kembali kepada pertanyaan pertama, kira-kira sederhana dan simpel nggak jawabannya? Berat ya, berat, kayaknya nggak bisa jawab juga. Terdiam sejenak itu menjawabnya ya. Betul nggak Pak? Bu?
Hah? Iya. Iya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, sekarang ginilah, mungkin antum Ustadz ini ngomong kayak gini dalilnya apa gitu ya. Ya, kita selalu pakai data dan dalil. Bukalah dadamu gitu ya. Data dan dalilmu itu. Baik, saya bawakan ayatnya. Ambil mushafnya masing-masing. Ada mushaf di sini, Bu. Ada mushaf di belakang itu. Atau di handphonenya lah. Buka handphonenya, buka Quran, surat Al-Haqqah. Itu surat yang ke-69 ayat 25. Buka. Masing-masing buka. Yang punya handphone ada aplikasi Quran, buka. Ayat 25. Sudah? Belum? Ya saya tunggu. Surat Al-Haqqah tahu kan? Al-Haqqatu mal-Haqqah. 69 ayat 25. Silakan buka. Sudah? Saya baca ya. Dengarkan baik-baik ini. Saya kasih judul dulu ya. Supaya antum terbimbing untuk memahami ayat-ayat itu. Ya. Judulnya adalah ini quote hari ini. Quote hari ini, catat di kepala atau di buku. Manusia tidak akan bisa lepas dari bayang-bayang perbuatannya. Manusia senantiasa dihantui bayang-bayang perbuatannya. Di dunia sampai ke akhirat. Apa? Di dunia sampai ke akhirat. Coba ingat-ingat, antum pernah nggak berbuat buruk? Pernah? Gak usah sebut. Diam aja. Simpan aja di kepala. Pernah tapi ya? Lalu antum mendapatkan kena batunya istilahnya. Keburukannya di dunia juga. Bahasa luarnya itu kena batunya. Pernah nggak? Coba ingat-ingat. Pernah? Ya. Itu artinya manusia nggak bisa lepas dari bayang-bayang perbuatannya. Mulai dari di dunia aja, dia nggak bisa lepas. Apalagi di akhirat. Nah itulah judulnya. Saya bacakan ayatnya. Sudah? Wa amma man utiya kitabahu bisimalih. Adapun orang, ini cerita after death ya, setelah kematian ya. Sesuatu yang dicari-cari jawabannya oleh orang-orang kafir, gak ketemu jawabannya karena mereka gak baca Quran. Kalau baca Quran tahu mereka jawabannya. Nah inilah dia. Adapun orang yang diberi buku catatan amalnya, catatan perbuatannya dari sebelah kiri. Ada dua makna di situ. Dia menerimanya dengan tangan kiri atau diberikan dari sebelah kiri. Kalau kita bicara kiri, apa itu? Hah? Iya. Identik dengan yang buruk-buruk kan gitu ya. Yang jelek-jelek kan gitu. Antum istinja pakai tangan apa? Tangan kiri. Masuk WC, kaki apa? Kaki kiri, bagus. Karena kiri itu untuk yang buruk. Nah, ketika dia dibagikan buku catatan amalnya dari sebelah kiri, dia udah firasatnya udah nggak enak ini. Ya. Ini pertanda buruk ini, gitu ya. Udah nggak enak nih deh ini, ya. Ini ada apa-apa ini, udah sudah ragu dia ya. Maka dia pun berkata, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia pun berkata, apa katanya? Aduh, sekiranya buku ini nggak usah dibagikan. Kenapa? Horor isinya. Horor, Pak.
serem. Maka dia pun berangan-angan, tapi itu percuma. Buku ini nggak dibagikan. Dia sendiri nggak tega bacanya. Ngelihatnya nggak tega dia. Horor isinya. Banyak catatan kriminalnya. Ngeri dia. Dia pun, aduh, bisa nggak ya nggak dibagikan? Gitu. Nggak bisa, dibagikan. Gitu. Percuma kan begitu ya? Harapan yang sia-sia. Dia nggak ingin bertemu dengan buku catatan amalnya sendiri. Baca itu, udah, itu ya. Nah. Lalu dia berkata, walam adri ma hisabiyah. Aduh, apalagi lah ini hisab-hisaban ini. Nggak pede dia menjalani hisab, nggak pede. Apa itu hisab? Hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Kenapa dia nggak pede menghadapi hisab? Kenapa dia nggak pede menjalani hisab ini? Iya, saya jawab. Karena dia hidup waktu di dunia nggak pakai hitung-hitungan. Inilah contoh orang yang hidup di dunia nggak pakai hitung-hitungan. Semaunya, sembrono, gegabah, sesukanya. Nggak pakai hitung-hitungan. Bingung dia. Maka dia pun mengatakan, walam adri ma hisabiyah. Apa-apaan pula ini hisab katanya. Maka hidup itu harus berapa? Berhitung. Hitung. Saya kasih perumpamaan lah supaya antum mengerti. Antum suka makanan Padang? Suka? Suka enggak? Pernah masuk restoran Padang? Pernah? Pernah. Enak ya? Enak siang-siang gini cerita restoran Padang bikin lapar ya. Ya udah, mantap ini waktunya. Anggap aja pernah ya masuk restoran Padang ya. Anggap aja antum masuk restoran Padang. Gimana coba? Ceritakan sama saya. Masuk restoran Padang itu gimana? Ya, ceritakan. Gimana? Katanya pernah. Pak, gimana masuk restoran Padang? Langsung lapar katanya, ya, langsung lapar. Oh, begitu duduk kita, Pak, itu datang pelayan itu bawa masakan menu sepenuh tangan kanan dan kirinya itu. Kalau bisa atas pun ditaruh itu, Bapak ya. Oh, itu dihamparkan di depan kita, gebrak gitu kan gitu ya. Oh, macam surga depan kita. Betul ya? Macam-macam itu. Iya, penuh meja itu Bu ya. Selera kali ya. Selera kali lah. Tapi ini orang masuk restoran Padang nggak ngitung isi dompet. Nggak pakai hitung. Makan pun nggak hitung-hitung dia. Apa yang dilihat dilibas, disikat, disantap. Oh, memang selera kan? Oh, selera. Apa yang dilihat diambilnya itu. Jengkol balado, wah enak nih, ambil jengkol balado. Semur jengkol, diambil semur jengkol. Rendang jengkol, diambil rendang jengkol. Sambal jengkol, diambil sambal jengkol. Jengkol bakar, diambil. Jengkol semua. Dia hobi jengkol rupanya, yang lain juga ada. Gitu ya. Semua diambil lah. Makanlah sekenyang dia kan gitu ya. Ini orang masuk restoran Padang nggak hitung-hitung ini. Nggak hitung isi dompet juga dia. Nah, selesai lalu keluar apa? Bil. Disodorkan bil itu. Bil, ini Pak. Hah? Ya seperti yang dalam ayat itu. Walam adri ma hisabiyah, hitungan apa ini katanya kan gitu ya. Aduh, cilaka katanya. Buka isi dompet nggak ada isinya Pak. Aduh, ini
Ini cuci piring 2 bulan ini gitu lah kira-kira. Ya Pak ya, kacau gawat ini gitu ya. Bingung dia Pak, bingung nggak? Seandainya itu terjadi sama antum, bingung nggak? Bingung lah, udah kenyang udah gitu ya. Aduh ini kacau ini nih orang gegabah, ceroboh, ya masuk restoran Padang nggak hitung. Ini contohnya ini. Saya kasih analogi seperti itu supaya antum paham. Paham nggak? Ini loh orang yang hidupnya semaunya aja. Sesukanya aja, Pak. Yang dikasih tahu juga nggak mau dia. Gegabah, sembrono. Nggak hitung-hitung. Ya udahlah, itulah akibatnya. Dia pun mengatakan walam adri ma hisabi. Aku nggak tahu apa-apaan lagi nih hisab ini katanya gitu ya. Lalu dia pun berkata, lanjutannya apa katanya? Ya laitaha kanatil qadiyah, gitu ya. Saya terjemahkan secara bebas saja supaya antum bisa memahami dan merasakan artinya. Aku pikir mati itu menyudahi segalanya. Aku pikir mati itu selesai urusannya. Banyak orang yang di dunia ini hidupnya pikirannya seperti itu, Pak. Nggak pikir mati dia. Biar dia pikir mati itu selesai urusan. Nantang-nantang lagi, nanti urusan kita nanti di akhirat aja. Kayaknya mati itu selesai utang antum. Mati itu selesai urusan antum. Enggak. Orang ini mengira mati itu akhir dari segalanya. Enggak. Mati itu dari awal dari segalanya. Nah, lanjutan ayat ini lebih tragis lagi nih. Tragis ini, Pak. Walaupun bukan ini goalsnya ya, bukan ini puncaknya, tapi ini tragis juga ini. Dia berkata apa? Ma aghna anni, baca, maliyah. Yang artinya, kalau antum baca terjemahannya, coba baca terjemahannya. Antum baca sendiri terjemahannya. Baca. Ada terjemahannya situ. Coba baca. Kuat. Hartaku. Paham? Saya baca dengan ini ya, dengan mic ya. Hartaku tidak sama sekali tidak berguna. Saya kasih tugas antum. Coba suarakan ayat itu, terjemahannya dengan kalimat yang lain, yang lebih menohok, tapi nggak lari dari itu, dengan bahasa yang lain, yang lebih bebas, dan antum jadi lebih memahaminya. Coba, silakan. Lihat itu, lihat dia. Suarakan dengan kalimat yang lain. Bu, ngaji sama saya harus berpikir. Saya kasih tugas terus antum, supaya terasah itu otak. Paham? Ya itu terjemahannya. Coba suarakan dengan bahasa yang lain. Ngerti nggak? Yang keras, yang mau jawab, suarakan dengan keras. Atau saya tunjuk-tunjuk lagi nih. Pak, tolong bantu dulu teman-teman nih. Pak, mentok ya. Ini perlu kecerdasan untuk bisa
Astagfirullah. Ya Bu, anak muda, jangan-jangan anak muda bisa. Hah? Oh gitu. Yang tua bisa jawab bantu Pak. Pak bisa bantu Pak anak teman-teman sini. Capek. Gak berguna. Sia-sia. Bu. Tidak dibawa mati. Harta tidak dibawa mati gitu. Ada lagi yang lain? Yang lain? Udah? Ya, dengarkan ini. Orang ini menjerit. Orang ini histeris dan berkata, seandainya harta ini bukan milikku. Dia lihat hartanya itu ya. Aduh, seandainya harta ini bukan milikku. Ini kontras dengan perkataannya di dunia. Yang dulu dia berkata, 180 derajat ini, seandainya itu jadi milikku. Di akhirat, dia berkata, seandainya ini bukan milikku. Jadi beban aja. Gak guna apa-apa. Maka dia pun menyesalinya dan mengatakan, aduh seandainya itu bukan milikku, aduh selamat aku katanya gitu lah. Ya, itu Pak. Dan itu berbanding terbalik dengan perkataannya di dunia. Waktu di dunia apa katanya? Aduh seandainya itu milik gue gitu ya. Maka dia pun mati-matian lah kan gitu ya. Pertanyaan saya, ya, kenapa orang ini tiba-tiba ngelantur tentang harta? Cuma antum lihat ayat itu. Kenapa tiba-tiba dia ngelantur tentang harta, Pak? Coba. Kenapa? Antum lihat susunan ayat-ayatnya. Jangan cepat-cepat jawab. Antum teliti dulu. Kenapa orang ini tiba-tiba teringat hartanya, ngelantur tentang hartanya. Tiba-tiba dia mengatakan, aduh kenapa lah harta ini dulu milikku. Jadi beban aja. Kok ngelantur tentang harta dia, Pak? Pernah nggak terpikir seperti itu? Ketika baca ayat-ayat ini? Atau dengar ayat-ayat ini? Coba. Baca dulu, jangan lihat saya. Nggak ada jawabannya di muka saya. Coba lihat dulu itu Qurannya. Ya Pak? Udah? Tahu? Silakan. Ibu-ibu? Ya udahlah, ya udah. Udah. Ya udah, saya jelaskan lah, udah habis waktu nanti nih. Dia lihat buku catatan perbuatannya itu, yang isinya hitam kelam legam itu, banyak catatan dosa dan buruknya, jahatnya itu disebabkan hartanya. Biang keroknya itu harta. Banyak dosa-dosa itu Pak, latar belakangnya itu harta. Kalau diusut, urut punya urut, usut punya usut, ujung-ujungnya duit. UUD. Dia berani bunuh orang, kenapa? Duit. Dia berani nipu orang, temannya sendiri, kenapa? Duit.
Adik kakak bunuh-bunuhan kenapa? Duit. Nah, dia pun melihat buku catatannya yang coreng-moreng horor, dia pun ngeri ngelihatnya. Oh, rupanya ini banyaknya kaitannya dengan harta. Maka dia pun menyesali itu. Makanya dia ngelantur harta ini. Bukan tanpa alasan Allah sebutkan seperti itu. Antum tanya sama Pak polisi lah. Latar belakang banyak kriminal terjadi itu ujung-ujungnya duit, Pak. Bunuh-bunuhan. Lalu cuma sikut-sikutan kecil lah. Menjegal teman seiring, menggunting dalam lipatan, nggak peduli siapa, bapaknya sendiri pun dimakannya. Suaminya sendiri pun dilibasnya. Istrinya sendiri pun dibegalnya. Betul nggak? Tanya sama Pak polisi, Pak. Banyak catatan kriminal itu kalau ditelusuri ya, ujung-ujungnya apa? Motifnya apa? Harta. Harta. Duit. Yang kemarin itu, kaca bank itu diculik, dihilangkan, ujung-ujungnya duit, rumah salah duit ya kan? Betul nggak? Tetangga saya pula itu kota wisata rumah kacau itu. Ini dunia hedon hari ini, aduh payah emang. Banyak catatan kriminal hari ini ujungnya duit, Pak. Maka orang ini pun ngelantur hartanya dia. Oh, dahsyat, Quran ini memang menceritakan detil kehidupan manusia. Yang menurunkan kan pencipta ini. Tahu dia manusia itu kayak mana. Dia pun berkata, halaka anni sultania. Nggak ada lagi kuasa. Hilang kuasa semua. Nggak ada lagi kuasa hukum apa, nggak ada lagi. Maka tibalah masanya punishment, judgment day, penghakiman, penghukuman. Khuzuhu faghullu, summal jahima sallu, summa fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku. Tangkap, ikat, lempar dia. Judgment day, punishment, penghukuman, penghakiman. Tangkap, ikat, lempar. Oh, ngeri ya. Selesai ini orang. Selesai ya, selesai. Lalu ini gongnya ini nih. Ayat yang ketiga ini. Apa kata Allah? Silakan baca. Innahu kana la yu'minu billahil adzim. Sesungguhnya orang ini dulu kayaknya percaya nggak percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Setelah melihat catatan perbuatannya. Makanya dalam hadis disebutkan orang yang buat dosa itu ya, zina, mencuri, bunuh, mabuk, dosa-dosa besar lah, itu iman itu terangkat dari kepalanya. Selesai dia lakukan dosa itu balik lagi gitu. Itulah dia kondisinya. Maka pembuktiannya itu adalah apa? Perbuatan. Manusia gak bisa lepas dari bayang-bayang perbuatan. Perbuatannya sendiri tentunya. Maka pertanyaan tadi tidak sesimpel yang antum bayangkan sebenarnya. Sebelum menjawabnya, coba ingat-ingat perbuatan. Antum perlu muhasabah masa lalu. Muhasabah, salah satu muhasabah itu muhasabah masa lalu ya. Untuk apa? Muhasabah ngerti kan muhasabah? Bu, ngerti muhasabah kan? Perlu nggak muhasabah masa lalu? Untuk apa?
Ini jawaban serba ragu-ragu kayaknya. Untuk apa, Bu, Ibu muhasabah menghitung-hitung masa lalu? Monggo. Pelajaran. Iya, untuk apa? Insya Allah. Pak? Hah? Orang hisab. Siap-siap. Perbaiki. Tobat. Yang jelas jawabannya itu tegas, lugas, keras, tanpa bias. Tobat. Ya introspeksi untuk apa? Oh ya. Lebih baik. Ya udahlah. Supaya antum paham, sadar sesadar-sadarnya, mengerti semengerti-ngertinya. Sekeras apa antum harus bertaubat? Maka ada istilahnya taubatan. Ada nggak istilahnya taubat sambal? Taubat juga, taubat juga, tapi sambal. Apa itu maksudnya? Ada taubat kentang, kena tanggung. Iya, taubat kentang ya, taubat sambal, taubat kentang gitu ya. Ada taubat nanti. Enggak, nasuha. Ya, jadi kita itu perlu muhasabah masa lalu supaya kita tahu sekeras apa kita harus bertaubat. Kalau enggak, sekenanya aja nanti kita bertaubat. Kalau enggak dibantu muhasabah. Kalau kita taubat hijrah, tapi dia enggak paham sih sekeras apa dia harus bertaubat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau enggak muhasabah enggak kena itu. Paham? Nah, itu dia. Sudah paham sekeras apa kita harus bertaubat sama Allah? Ya masing-masing lah muhasabah. Aduh. Susah Pak ya. Pusing jadinya. Ya ternyata pertanyaan itu tidak sesimpel yang antum bayangkan. Ya. Nah, demikian kajian kita siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Catat itu banyak quote-quote hari ini. Ingat, manusia tidak bisa lepas dari bayang-bayang perbuatannya. Karena itu adalah pembuktian imannya. Subhanakallah wihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan mau bertanya, saya mau bertanya silakan. Ada waktu berapa sebelum azan? Azan jam berapa ini? Waduh. Ada yang mau bertanya kira-kira? Atau sudah paham ya? Jelas saya tanya dulu antum, paham gak ini? Paham ya? Iya. Dipahami dengan benar? Ya kalau ada rekamannya antum putar lagi rekamannya. Silakan dengar jawaban antum masing-masing ya. Direkam nih ya. Ya, antum kan bisa dengerin itu. Oh, jawab saya ini. Setelah antum tahu ujungnya ya. Nah, silakan ya. Nah, kayaknya udahlah ya. Cukup lah ya. Kalau bertanya nanti aja ya. Nah. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.